harus mendampingi. Kalau putra-putri kita menonton satu bentuk konten yang mungkin kurang mendidik ya, kurang mendidik, misalnya prank. Nah, ini satu contoh, kita menggunakan prank yang mengarah ke satu tindakan bullying ya. Jadi sekarang juga marah dengan bullying. Apa contohnya? Anak kita lagi asik nonton nih, dia hanya menonton, tapi otaknya merekam. Jadi dilihat, melihat menjadi suatu kumpulan. Nanti suatu saat dia praktek dengan temannya. Misal dia di YouTube nonton, oh lucu ya ngeprank temannya mau duduk ditarik terus jatuh, itu objeknya yang ngeprank lalu menangis. Nah, kalau terjatuh dan ditertawakan itu sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Akhirnya apa rentetannya? Ketika yang jatuh itu tadi duduk jatuh, akhirnya ada satu tulang ekornya mungkin, yang efeknya nggak langsung juga. Nah itu kan berbahaya juga. Walaupun itu dari apa sumbernya? Anak kita bisa melakukan seperti itu, sumbernya dari apa tadi? Dari prank menonton konten, dari handphone juga kan. Nah itulah pentingnya dampak mendampingi anak dalam ketika nonton handphone seperti itu. Jadi dan pendampingan kita bukan mendoktrin anak ya, kayak itu nggak boleh deh, jangan. Kita bilang seperti itu bagus atau tidak ya, biar dia memikirkan apakah tindakan itu bagus atau tidak. Kalau anak kita bilang bagus, makan lucu, nah baru kita nggak bagus, itu tidak boleh. Nanti kalau temannya sakit seperti apa? Nanti kalau ada dia jatuh terus misalnya nggak bisa jalan karena dia jatuhnya ke duduk, tulang ekornya gimana, baru kita memberi pengertian. Tapi kalau anak kita berpikir nggak bagus mah, kasihan itu jatuh, itu pasti sakit, berarti anak kita masih dalam satu taraf yang wajar dalam nonton handphonenya. Nah itulah pentingnya bagaimana kita mendampingi putra putri kita agar dalam menonton handphone itu bisa terarah seperti itu. Tidak enggak yang gini ya Bu, apa namanya, wis ben main handphone sih, aku tak resik, aku tak masak, aku nek rampung masak kan tinggal istirahat. Nah jangan, alangkah lebih baik ketika nonton handphone itu, melihat handphone itu di waktunya malam hari. Supaya apa? Supaya lebih bisa dikendalikan dengan orang tuanya gitu. Jadi tidak yang anak itu lepas sendiri handphone. Untuk anak 0 sampai 5 tahun itu 0 jam per hari, berarti 0 bulan sampai 5 tahun normalnya 0 jam per hari. Sanggup? Sanggup, ada suaranya, sanggup Bu 0 jam per hari? Nggak sanggup. Oke, kalau misalnya tidak sanggup Bu, boleh 1 hari 1 jam, itu di rentang usia 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi 0 sampai 1 tahun tidak diperbolehkan. Karena apa? Belum saatnya. Di usia 5 sampai 12 tahun 2 jam per hari itu diakumulasi. Jadi alangkah lebih baiknya memang di malam setelah belajar boleh untuk merefresh maksimal 2 jam per hari 5 sampai 12 tahun. Selebihnya ya sudah. Lalu yang terakhir, verbalnya juga akan terganggu. Apa sih verbal itu? Komunikasi. Jadi anak Bu sekarang itu banyak, Bu anak saya itu udah bisa ngomong tapi bahasanya SpongeBob, bahasanya Upin Ipin, itu gimana? Nah verbalnya
terganggu jelas karena yang dilihat dia berkomunikasinya selalu menggunakan handphone. Dia berkomunikasi bukan dengan kita tapi berkomunikasi dengan si Upin Ipin, berkomunikasi dengan si SpongeBob. Akhirnya yang keluar apa? Bahasa SpongeBob, bahasa Upin Ipin, bahasa apa lagi, itu banyak sekali. Anak akan itu yang dinamakan dengan bingung bahasa. Bingung lagi ini, anak usia belum 2 tahun nih, dia menggunakan handphone, dia sering melihat handphone, lalu ibunya di rumah menggunakan bahasa Jawa. 2 tahun itu dititipkan, misalnya dititipkan di salah satu sekolah, di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya tidak keluar, tidak mau berbicara. Karena apa? Ini yang diisi kepalanya itu bahasanya macam-macam, akhirnya tidak mau keluar. Nah, itu yang dinamakan dengan sekarang kebanyakan speak delay. Speak delay kemungkinan bisa berpengaruh dari situ juga. Bukan apa, karena tidak ada keseragaman berbahasa, komunikasinya beda. Karena anak usia segitu itu hanya memahami maksimal 2 bahasa. Lah tadi ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, belum lagi bahasa mana lagi, bingung. Nanti akhirnya apa? Ketika dia di terapi, keluarnya saya mengajarinya biru, tapi anaknya keluarnya blue. Ini yang dimana? Karena dia sudah merekam lama. Sekalinya bisa berbicara blue, bukan biru gitu. Ini merah, red yang keluar. Kalau saya ya wes yang penting bisa bicara dulu. Nanti untuk ketetapannya sambil berjalan. Oke, Pak, Bu. Ya, mungkin di sesi pertama saya buka tanya jawab. Monggo yang mau bertanya.